Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal mukarram yang kami ta'zimi, para alim ulama, guru-guru kami yang kami hormati, Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta para sahabat-sahabat da'i dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke masjid di petang hari, jangan lupa membawa sajadah. Hai kawan, sudahkah kalian mempersiapkan diri untuk menyambut bulan penuh ampunan dan berkah? Saat memasuki bulan suci Ramadan, mari kita sambut ia dengan sebaik-baik bekal dan amal, bukan malah jalan-jalan ngabuburit ke mall. Dengan cara banyak bersedekah, bukan malah namimah. Dengan banyak menghatamkan Al-Quran, bukan malah joget-joget sambil musikan. Dan dengan meningkatkan ibadah sunnah, bukan malah memperbanyak gibah. Jika dalam kata meningkatkan, maka artinya bertambah dari yang sekedar melaksanakan ibadah fardu saja lalu diiringi dengan ibadah sunnah. Maka dari sekarang, perbanyaklah mengerjakan ibadah kesunnahan seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat duha, bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, i'tikaf, dan lain sebagainya. Para sahabat da'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang saya hendak bertanya, siapa di antara kita yang merasa dirinya penuh dengan dosa? Angkat tangan. Oh, tentunya saya pun akan mengangkat tangan saya setinggi mungkin. Sekarang mari kita ubah pertanyaannya. Siapa di antara kita yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Secara otomatis saya prediksi semua orang pasti menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ironinya di sini ialah kita yang mengaku mempunyai dosa-dosa yang begitu banyak justru mengharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan dengan disampaikannya kita di bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang sangat langka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian orang untuk menggugurkan semua dosa-dosanya. Karena itulah para sahabat da'i sekalian, sangat penting bagi kita menyiapkan bekal amal karena menunggu Ramadan tidaklah mudah. Oleh karena itu, Malaikat Jibril mengomentari orang-orang yang melalaikan kesempatan emas di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kata Malaikat Jibril? Radhima anfu rajulin liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Yang artinya, sungguh rugi seseorang yang sudah sampai menemui bulan Ramadan tapi ia tak mampu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jangan salah para sahabat da'i sekalian, Ramadan itu satu paket ibadahnya. Bukan cuman puasa di siang hari Ramadan saja, tapi satu paket, yakni ibadah di malam hari dan siang hari. Jadi full dan tidak ada paket hemat. Semuanya sama, dalam redaksinya pun sama, hanya berbeda satu huruf saja. Jika siangnya syam berpuasa, maka jika malamnya qiyam. Cuman satu huruf. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerjakan ibadah di malam hari misalnya, ia hanya berpuasa siangnya saja, memang sah puasanya, benar sesuai dengan ajaran agama kita. Hanya saja tidak sempurna keutamaan Ramadannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika seseorang berpuasa maka hendaklah sempurnakan hingga ibadah malamnya. Hal ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 187 dalam rentetan ayat syam. Ba'da an naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim tsumma atimmus syiyama ilal lail, yang artinya kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai kepada malam harinya. Muqaddimah lail adalah maghrib, di mana kita membatalkan puasa, syamnya kita. Kemudian untuk malam selanjutnya adalah untuk qiyam, untuk beribadah. Jangan salah sahabat da'i sekalian. Pada malam pertama bulan Ramadan, yang pertama dimulai adalah ibadah malam, yakni qiyam, bukan syam, yakni dengan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan seterusnya. Jadi jangan terlampau soleh. Puasanya baru besoknya setelah terbitnya fajar. Nah, di malam itulah potensi kita untuk diampuni dosa-dosanya lebih besar, belum lagi dengan adanya Lailatul Qadar. Dalam kitab Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan sebuah bab yang membahas terkait dengan orang-orang yang menegakkan keutamaan bulan Ramadan.
Di antaranya terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi," atau kama qala, yang artinya siapa yang mampu menegakkan, menghidupkan Ramadan di malam harinya, ditunaikan dengan imannya, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala saja, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, para sahabat da'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam kitab Lubabul Hadis karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menuliskan hadis Rasulullah SAW pula tentang keutamaan bagi orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan baginya. Yang satu ketika ia berbuka dan yang satu ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Subhanallah, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Semoga kita dapat memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsiya bitaqwallah, unzur ma qala wa la tanzur man qala, ihdinas siratal mustaqim, thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.